Halo guys, perkenalkan namaku Mudstawila Sherly. Aku dari Prodi Akuntansi 22A1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang inflasi unemployment atau pengangguran akibat inflasi. Langsung saja, di sini saya akan membahas tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia turun menjadi 5,45% pada kuartal pertama 2023 dari 5,83% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di tengah pencabutan pembatasan COVID-19, jumlah pengangguran turun 4,88 juta menjadi 7,99 juta pada saat yang sama. Jumlah tenaga kerja naik 2,23% menjadi 138,63 juta, sebagian besar diakomodasi makanan dan minuman, dan jasa lainnya. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja naik tipis menjadi 69,30% dari 69,06% tahun sebelumnya. Dan ini adalah contoh kurva pengangguran dari Januari 2018 hingga Januari 2022. Bisa dipahami dari gambar tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran. Semakin tingginya inflasi yang terjadi dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dan ada juga pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Mengapa inflasi dan pengangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Artinya, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka inflasi juga akan meningkat. Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Artinya, jika pengangguran meningkat, maka inflasi akan menurun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran dan inflasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.